Itu Oke, mungkin sudah beberapa dari kalian sudah tahu ya. Nah, oke, untuk bisa menjawab soal bakat dan minat, yang pertama adalah kalian harus tahu dulu apa itu bakat dan minat. Nah, kemudian yang paling penting adalah harus bisa paham dulu apa sih bakatnya kalian dan minatnya kalian. Oke, ya, izin saya share screen dulu sebentar ya. Oke, ya, sudah kelihatan untuk materinya. Oke, ya. Di sini adalah yang pertama kalian harus mengenal dulu apa sih itu bakat dan apa sih itu minat. Nah, ketika kalian sudah mengenal apa itu bakat dan minat, maka akan lebih mudah untuk kalian nanti dalam menjawab. Dan nanti untuk soal di penelusuran bakat dan minat ini, yang pasti kalian tidak akan bisa nyontek. Jadi satu sama lain itu soalnya atau eh, pernyataannya tidak pasti sama jawabannya. Nah, yang terpenting adalah di soal penelusuran bakat dan minat, kalian tidak perlu khawatir nanti nilainya berapa. Nah, karena soal ini bukan mengukur kalian itu benar atau salah, bukan mengukur kalian itu nanti nilainya tertinggi atau terendah. Tidak ada poin, tetapi di sini adalah menitik beratkan kepada kalian itu nanti arahnya kemana. Kalian itu nanti termasuk dalam tipe yang apa? Kalian termasuk dalam anak-anak yang nanti itu bakatnya apa? Atau nanti minatnya apa? Nah, tujuan dari tes ini yaitu yang pertama adalah mengetahui bakat dan minat dari peserta didik, kemudian memetakan peserta didik sesuai dengan jurusan. Nah, misalnya kalian nanti bakatnya IPA, nah itu harapannya atau nanti diarahkan kalian akan masuk di jurusan IPA. Kalau kalian nanti bakatnya di IPS, nah berarti nanti kalian akan diarahkan masuk di jurusan IPS. Begitu juga nanti untuk program studi lanjut atau program di perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk membantu eh, guru dan membantu kita semuanya itu dalam mengetahui karakter seseorang. Nah, misalnya kalau misal di kelas kalian ada anak yang riwil, anak yang cerewet, anaknya itu senangnya ngomong terus nggak bisa diem. Nah, jangan gitu ya. dibully ya. Oke, kayak siapa? Chelsea. Kayak Chelsea. Oke, jadi misalnya Chelsea. eh, jangan dibilang bahwa wah dia cerewet nih, dia nggak bisa diem nih atau apa. Nah, itu adalah bakat. Nah, tidak semua anak, tidak semua orang itu berani untuk bisa ngomong. Tidak semua orang itu berani untuk bisa berkomunikasi. Oke. Nah, jadi yang terpenting adalah ketika ada seseorang memang punya kelebihan di situ, punya bakat di situ, kita harus support dan diarahkan yang lebih baik. Atau misalnya ada nggak di kelas kalian itu orangnya itu nggak bisa diem. Jadi kalau di kelas itu dia nggak bisa anteng, nggak bisa duduk dengan manis, duduk anteng, itu senangnya pasti nggak betah duduk atau enggak keliling-keliling atau enggak senangnya itu di tempat-tempat yang di luar kelas. Nah, ternyata dia bakatnya adalah tinggi di kinestetik. Ternyata dia adalah bakatnya lapangan. Oke. Nah, biasanya anak-anak seperti ini nanti ketika di kelas itu kalau gurunya tidak paham itu pasti akan marah. Ini anak nggak bisa diem, nggak bisa mendengarkan saya dengan baik. Dikiranya itu tidak mau ngikutin.
Tapi ternyata anak seperti ini ternyata dia punya bakat yang lain. Dia memang tidak bisa dengan kondisi belajar yang monoton atau belajar yang memang harus selalu dia diam. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita akan masuk di pengenalan bakat dan minat. Nah, oke, sebelumnya saya tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan bakat? Oke, bakat. Apa itu? Bakat. Kemampuan. Kemampuan. Oke. Kemampuan. Oke. Kemudian minat apa minat? Ada yang tahu minat itu apa? Minat. Saya nggak minat dengan suka. Kesukaan. Keinginan. Kesukaan, keinginan, atau apa lagi? Ke, ke, kesukaan, keinginan, kecenderungan, dan yang lain-lain. Oke, nah sekarang kita akan masuk di materinya. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di materi ini. Nah, oke, yang pertama adalah kenapa sih materi bakat dan minat ini penting? Nah, di dalam materi ini nanti di sini akan memberikan informasi tentang bakat minat kepada siswa. Nah, sehingga dengan adanya materi ini atau adanya pemahaman kalian terhadap bakat dan minat ini, diharapkan siswa dapat memahami dan mampu menjelaskan. Oke, kemudian menjabarkan terkait dengan pengertian bakat dan minat macam-macam bakat dan minat dan cara mengembangkannya. Nah, di sini nanti harapannya kalian bisa tahu, oh ternyata bakat saya itu ini. Berarti ke depan saya itu harus bagaimana. Nah, harapannya adalah kalian punya gambaran setelah mendapatkan materi atau setelah kalian mengetahui bakat dan minat ini. Nah, ini akan berhubungan dengan tes SNPDB, yaitu penelusuran bakat dan minat. Ketika kalian tidak paham tentang bakat dan minat, nah nanti harapannya itu khawatir kalau misalnya nanti kalian mengerjakan tes asal-asalan atau misalnya ikut-ikutan teman. Teman jawabannya ya, ikut ya. Kayak misalnya bestinya nih, misal dia suka eh, pemandangan alam atau dia suka kegiatan yang berhubungan dengan alam. Ah, saya mau ikut-ikutan deh. Nah, tapi ternyata dia tuh sebetulnya bakatnya, minatnya bukan di sana, hanya ikut-ikutan teman. Nah, jadi penting untuk kita semua tahu bakat dan minat apa sih yang memang sesuai dengan diri kita. Oke, nah kemudian tadi sudah nih ya pengertian bakat. Nah, oke, betul ya. Jadi bakat itu adalah kemampuan atau potensi. Nah, bakat ini dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan atau sejak lahir. Nah, jadi kalian ketika lahir belum dikasih nama, itu kalian sudah punya bakat. Ya, biasanya kan kalau dikasih nama nunggu puput ya. Oke, atau kalau lahir di rumah sakit itu biasanya sudah ada namanya. Nah, jadi sejak lahir itu kalian sudah membawa atau sudah memiliki bakat. Nah, bakat ini adalah bawaan. Oke, setiap orang itu punya. Nah, tinggal kalian tahu nggak kalian itu bakatnya apa? Kalian tahu nggak kalian itu termasuk yang punya potensi di mana? Oke, nah makanya harus rajin-rajin kalian nanti dilatih. Kalian harus tahu apa sih bakat dan kemampuan saya. Oke, nah kemudian setelah kita tahu bahwa bakat itu kemampuan, bakat itu potensi, nah kita akan lihat ada apa saja bakat itu. Oke. Nah, ini macam-macam bakat. Nah, oke. Nah, bakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bakat umum. Nah, bakat umum ini adalah eh, kemampuan atau potensi dasar yang bersifat umum. Nah, bakat umum ini artinya semua orang memiliki. Oke. Contohnya bakat dia itu apa? Menulis, dia berbicara. Kayak semua orang itu pasti bisa menulis, pasti bisa berbicara. Nah, itu adalah bakat umum. Oke, kemudian ada bakat khusus. Nah, di bakat khusus ini merupakan potensi khusus. Nah, artinya
tidak semua orang itu memiliki bakat ini. Oke, contohnya ada bakat seni, kemudian ada pemimpin, ada penceramah dan olahraga. Nah, di bakat khusus ini misalnya kita ambil seni. Nah, orang yang memiliki bakat seni, dia ketika mengerjakan sesuatu itu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak punya bakat. Oke. Ketika seorang punya bakat seni, dia dalam menggambar itu dia pasti akan memperhatikan. Jadi hasil gambarnya itu pasti akan berbeda ketika kita lihat. Dari mulai dia menarik garisnya, dari mulai dia membuat pola, dari mulai dia mengarsir dan mewarnai itu pasti akan berbeda. Beda dengan anak yang tidak punya bakat seni. Atau misalnya anak yang punya bakat seni, dia diberikan latihan sedikit, dia sudah bisa mempraktikkan, dia sudah bisa menguasai. Jadi tingkat penguasaannya itu akan lebih cepat dibandingkan anak yang belum atau tidak memiliki bakat di seni. Oke, jadi itu ya bedanya. Nah, kalau misalnya kalian, kenapa sih saya itu kok nggak bisa gambar? Kenapa saya tuh susah banget kalau gambar? Nah, karena memang mungkin bakatnya kalian bukan di gambar, bukan di seni. Tapi ada anak yang dia tuh gambarnya misalnya gambarnya itu santai, tapi ternyata kok eh itu bener-bener apa ya? Kalau kita lihat itu mereka yang punya bakat seni, terutama menggambar itu gambar biasa itu pasti akan ada satu apa ya? Satu arti. Jadi gambar itu memang mencerminkan sesuatu yang berbeda. Nah, sedikit sedikit cara dia misalnya dia menarik garis itu pasti akan berbeda orang yang punya bakat dengan yang tidak punya bakat. Oke, jadi itu ya. Kemudian misalnya olahraga. Nah, anak yang punya bakat olahraga dia akan lebih bisa mengikuti atau lebih bisa untuk dilatih. Oke, beda dengan yang tidak punya bakat olahraga. Nah, itu bedanya ya. Karena bakat khusus ini tidak semua orang memiliki. Oke, kemudian nah, setelah kita tahu bakat khusus, nah di sini juga bakat khusus dibagi menjadi beberapa, yaitu ada bakat verbal. Nah, bakat verbal ini apa? Verbal. Ada yang tahu verbal? Verb. Verbal. Kata-kata. Verbal itu berkaitan dengan kata. Oke, berkaitan dengan kata atau ngomong atau komunikasi. Nah, jadi tadi nih misalnya ada anak yang dia itu sukanya ngomong terus nggak mau diem. Jadi pokoknya tuh selalu ngomong terus. Kemudian dia itu cerewet. Nah, mungkin kan kadang gini, ini anak kok cerewet banget sih. Ini anak kok nggak bisa diem ngomong terus nggak ada remnya. Nah, jadi bukan bukan apa ya itu menjadi sesuatu yang kayak aib ya, bukan menjadi sesuatu yang kayak misalnya wah ini anak nggak bagus nih dia terlalu banyak ngomong. Nah, bisa jadi itu adalah dia sedang mengembangkan bakatnya. Bisa jadi itu adalah bakat yang dimilikinya. Karena orang yang dia itu tidak punya bakat verbal, dia akan kesulitan untuk ngomong. Nah, ketika diminta untuk ngomong di depan umum, ketika diminta untuk menjelaskan atau untuk presentasi atau bahkan untuk kenalan di depan kelas, itu dia susah ngomongnya. Misalnya terlalu banyak itunya dan itu kadang ada yang psikosomatis, disuruh ngomong misalnya tiba-tiba sakit perut dan lain sebagainya, atau misalnya eh, orang yang punya bakat verbal itu dia akan lebih mudah untuk menyusun kata-kata. Oke, jadi cara pengkomunikasiannya itu akan lebih tertata, akan lebih terukur, dan itu cara dia menyampaikan itu akan lebih apa ya, ada seninya dibandingkan dengan anak atau orang yang tidak punya bakat verbal. Nah, kemudian ada bakat numerikal. Oke. Ada yang tahu numerikal itu apa? Numerik dari Perhitungan. kata numerik apa? Ya, matematika. Matematika. Oke, matematika Perhitungan. hitung-hitungan, eksak. Oke, jadi numerik itu berkaitan dengan nomor. Matematika. Nah, anak yang punya bakat matematika atau numerikal, dia biasanya akan tinggi di hitungan. Nah,
Dari semua ini ada yang dia itu punya satu, punya dua, dan tidak semuanya itu anak bisa bisa apa memiliki ya. Jadi tidak tidak mesti misalnya ke delapan ini misalnya semuanya bisa. Nah, jadi kalian tidak usah khawatir misalnya kalian pandai di kata-kata. Oke. Tapi kalian misalnya kurang bisa di matematika karena setiap orang punya bakat sendiri-sendiri, punya potensinya masing-masing. Oke, nah kemudian bakat skolastik. Ada yang tahu skolastik itu apa? Skolastik. Skolastik itu kemampuan untuk apa? Oke. Kalau di standar tes internasional itu ada yang namanya tes Scholastic Aptitude Test. Nah, itu adalah tes terkait dengan perilaku dan terkait dengan bakat skolastik atau tes bakat skolastik. Oke, apa itu skolastik? Oke. Ada gitu. Kenapa? Siapa? Prabu. Apa, Bu? Skolastik. Sekolah Eh, perilaku kan, Wi? perilaku. Oke, bisa bisa berhubungan dengan perilaku, bisa berhubungan dengan sesuatu kegiatan bisa. Oke. Siapa? Seva. Apa, Sev? Skolastik. Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Oke. Iya, bagus ya. Jadi skolastik ini adalah kemampuan seseorang atau bakat seseorang atau potensi seseorang dalam apa? Nah, biasanya bakat skolastik ini adalah untuk mengukur, jadi tes bakat skolastik ini untuk mengukur seberapa kemampuan kalian dalam menyelesaikan studi. Nah, jadi ada yang namanya tes bakat skolastik itu untuk mengukur, oh si A itu dia dalam melaksanakan atau dalam studinya itu memiliki kemampuannya seperti apa, apakah ada kendala atau tidak. Nah, tes bakat skolastik ini sangat penting karena orang yang dia itu punya bakat skolastik tinggi, dia dalam studinya dia akan bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Soal-soalnya akan beres. Jadi dalam program studi yang dia apa jalani itu dia akan mudah untuk bisa menyelesaikan semuanya dari mulai tugas-tugasnya, organisasinya, kemudian misal apa namanya praktek dan lain sebagainya. Nah, ketika memiliki bakat skolastik tinggi, dia tidak akan memiliki kesulitan dalam mengatur semua studinya. Nah, kalau untuk misalnya gini, ada nggak kalian misalnya yang stres di tugas-tugas, stres di ini, kemudian nanti kalian itu down, kalian misalnya pressure-nya tinggi. Nah, itu adalah berkaitan dengan bakat skolastik. Nah, kalau untuk kelas SMP, SD, ataupun SMA atau MA itu karena sekolahnya sudah terprogram, sudah ada apa acuannya ya, misalnya SMP atau MTS 3 tahun. Ya udah berarti dalam 3 tahun ini selesai. Nah, bakat skolastik ini nanti akan sangat kelihatan ketika kuliah. Nah, jadi bakat skolastik ini yang nanti akan mengukur kalian bisa nggak sih masuk kuliah dan kalian lulus tepat waktu. Nah, ini yang diukur adalah bakat skolastiknya. Oke, kemudian ada bakat abstrak. Oke, abstrak ini berkaitan dengan apa? Abstrak Abstrak, Random. belum apa? Abstrak. jelas, tidak jelas, Oke, nggak jelas. Oke, tidak teratur. tidak teratur. Oke, abstrak ini uh, apa ya? Iya, nggak bisa dilihat ya. Oke. Nah, bakat abstrak Ya. ini berkaitan dengan seni. Nah, jadi berkaitan dengan imajinasi, berkaitan dengan seni. Nah, ketika kalian punya bakat abstrak itu kalian tinggi di seni. Contohnya misalnya desain, kemudian seni, kemudian misalnya menggambar. Nah,
Di bakat abstrak ini dia memiliki kemampuan sesuatu yang tidak nampak atau imajinasi atau memiliki inovasi-inovasi. Ya, nanti bakat abstrak ini akan kelihatan ketika kalian dituangkan dalam sebuah proyek atau dalam sebuah gambar atau dalam sebuah apa namanya program. Nah, jadi kalau kalian misalnya yang suka gambar, nah dia punya bakat abstrak yang tinggi. Oke, bakat abstrak ini bisa berkaitan dengan seni ya. Oke. Kemudian ada bakat mekanik. Nah, ada yang suka mengutak-atik motor, mengutak-atik alat-alat elektronik. Nah, dia tinggi di bakat mekaniknya. Nah, biasanya anak-anak yang punya bakat mekanik, dia kecenderungannya itu suka dengan sesuatu yang berhubungan mesin. Kemudian anaknya itu lebih maskulin ya. Kemudian dia itu nanti untuk jurusannya itu lebih mudah, lebih cocok diarahkan untuk masuk di teknik. Kayak baik itu teknik mesin, elektro, teknik sipil. Nah, karena dia lebih suka di mesin atau mekanikal. Oke. Nah, biasanya ini anaknya dia suka dengan sesuatu yang memang inovasi. Jadi sukanya itu membuat-buat, sukanya itu misalnya mengutak-atik sesuatu. Nah, jadi misalnya kalian ada yang hobinya itu kalau ada TV mati, misalnya kalian coba diperbaiki. Kalian misalnya ada apa namanya AC dan lain sebagainya. Misalnya kalian sukanya memperbaiki, nah bisa jadi kalian memiliki bakat di mekaniknya. Oke, nah ini nanti ketika kalian kuliah, kalian lebih cocok diarahkan untuk di mechanical engineering atau teknik di tekniknya. Oke, kemudian ada bakat relasi ruang atau spasial. Ada yang tahu apa itu bakat relasi ruang? Eh, Komunikasi, Komunikasi, oke. Selain komunikasi apa? hubungan apa ya? Hubungan antar ruang masa Menata ruang. Oke, ada lagi relasi ruang. Relasi berhubungan dengan ruang, berhubungan dengan spasial. Nah, spasial itu adalah ruang. Nah, jadi bakat relasi ruang adalah kemampuan seseorang dalam melihat, dalam memprediksi, dalam mengukur apa? Space dalam mengukur ruang. Nah, contohnya di sini adalah dia memiliki kemampuan bagaimana dia itu memprediksi satu titik-titik tertentu yang nanti dia itu akan dibuat ke ke bagian relasi ruangnya. Nah, contohnya adalah ada yang suka main sepak bola, futsal. Oke, rata-rata siapa Raka? Oke. Nah, kalian kalau misalnya main sepak bola nih, kalian cara menendang bola. Nah, agar bola itu bisa dengan kecepatan berapa, kemudian bisa masuk di gawang, kalian pasti kan sudah memprediksi ya, oh saya harus menendang di kecepatan berapa. Kemudian kalau saya menendang di posisi ini, gawangnya di sana, itu kemungkinan bola ini bisa masuk itu berapa persen? Nah, seberapa kesulitannya? Nah, itu adalah bakat relasi ruang. Nah, bakat relasi ruang ini banyak dimiliki oleh pemain sepak bola. Nah, karena dia memiliki kemampuan memprediksi seberapa jauh tendangan yang harus saya lakukan untuk bisa mengatur bola ini sampai ke gawang dan seberapa apa posisinya ketika saya menendang itu misalnya dari sudut berapa derajat ini bola akan bisa masuk ke gawang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kalian ada yang pernah naik mobil atau pesawat terbang, oke, atau yang mengendarai sepeda motor. Nah, jadi itu dia memiliki kemampuan relasi ruang yang tinggi karena dia akan memprediksi misalnya kalau pesawat ya misalnya. Jadi pesawat itu kan nanti akan mendarat ya, akan landing ya. Nah, orang yang apa pilot atau seorang yang memang dia itu memiliki bakat relasi ruang yang bagus, yang tinggi, dia akan bisa memprediksi bahwa oh
landasannya sekian, kemudian bandaranya ini. Nah, dia akan bisa memprediksi pesawat ini akan turun di posisi berapa, akan turun di mana. Kemudian nanti di sudut berapa, di berapa derajat, di berapa kemiringannya itu pesawat harus bisa turun dengan maksimal. Nah, itu dia harus punya bakat relasi ruang yang tinggi. Oke, jadi cara memprediksi eh, sesuatu itu masuk di ruangan itu dengan derajat berapa, kemiringan berapa, dengan posisi yang seperti apa. Nah, dia harus tinggi. Nah, oke, kemudian ada bakat kecepatan dan ketelitian klerikal. Oke, nah ini berhubungan dengan ketelitian. Nah, biasanya ini berhubungan dengan perusahaan. Oke, jadi kalau ada dari kalian yang ingin menjadi sekretaris, akuntan, kemudian manajemen, ambil jurusan-jurusan itu. Nah, ini adalah cocok bagi anak-anak yang memiliki bakat kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, jadi bagaimana mengukur kecepatan dan ketelitian dalam klerikalnya atau dalam pengaturan dalam ilmu-ilmu ekonominya. Oke, manajerialnya. Nah, ini adalah di bakat K3, kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, yang terakhir adalah bakat linguistik. Nah, bakat linguistik ini adalah berhubungan dengan bahasa. Nah, jadi mungkin ada kalian yang misalnya ada orang yang dia itu kemampuannya bisa 5 bahasa dan sebagainya. Nah, bisa jadi mereka itu memiliki bakat di bahasa. Jadi ketika dia itu belajar bahasa, dia akan lebih cepat untuk menangkap. Dia akan lebih cepat untuk menguasai dibandingkan anak yang tidak memiliki bakat bahasa. Oke, sampai di sini sudah paham tentang macam-macam bakat khusus? Paham, Umi, Kira-kira, paham. oke, kira-kira kalian bisa memprediksi nggak kalian masuk di mana? Bisa, bisa. Oke, Sultan di mana bakatnya kira-kira? Sultan. Kakak saya kemungkinan Mana? di Di mana? kurang jelas Pak. Di Ya. Di mana di verbal? Ya. Oke, nah di bakat skolastik kalau kalian pernah dengar ada anak yang ini 15 tahun dia sudah masuk kuliah, jadi mahasiswa termuda atau misalnya dokter termuda atau misalnya anak yang sekolahnya itu akselerasi. Nah, dia memiliki bakat skolastik yang tinggi. Jadi kemampuannya dia itu sangat cepat. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya ya bakat verbal. Apa aja sih nanti kalau bakat verbal itu? Nah, biasanya orang-orang yang punya bakat verbal ini nah, dia di eh, guru, kemudian misalnya komunikasi. Nah, jadi kemampuan dia di cara dia menyusun kata-kata, cara dia menggunakan kata-kata. Ya, ini adalah dia harus punya bakat verbal yang tinggi karena dia menyampaikan informasi. Nah, kalau guru misalnya dia tidak punya bakat verbal, dia tidak bisa menyampaikan informasi dengan baik. Oke, Oke, selanjutnya ini. Nah, ini adalah bakat numerikal. Jadi dia kemampuan berpikir secara matematika. Nah, kalau kalian misalnya ada anak-anak olimpiade-olimpiade matematika, nah dia memiliki bakat numerikal yang tinggi. Terkadang ada anak yang dia numerikalnya tinggi, dia bahasanya kurang. Nah, itu seringnya itu berjejeran ya. Karena mungkin yang materi nanti selanjutnya itu ada jadi kayak gini. Anak yang dia itu tinggi di bahasa itu biasanya dia akan lebih suka sesuatu yang berhubungan dengan menghafal, merangkai kata, kemudian mengarang dan sebagainya. Tetapi dia akan kesulitan dalam menyusun atau dia akan kesulitan membaca sesuatu itu yang berhubungan dengan angka. Nah, akan berbeda dengan anak yang punya bakat numerikal. Dia numeriknya tinggi. Dia kemampuan dalam membaca laporan, membaca grafik itu dalam angka. Tetapi dia akan kesulitan ketika membaca laporan itu dalam bentuk kata-kata atau deskripsi yang panjang. Nah, ini biasanya setiap orang itu tidak
ada yang sempurna ya. Jadi dia ada plus di mana, dia juga ada minus di mananya. Oke, ini kok kembali lagi. Nah, ini yang tadi bakat skolastik. Nah, bakat skolastik ini adalah ini. Jadi kemampuan kalian dalam belajar, kemudian nanti misalnya di kursus dan lain sebagainya, kemudian nanti ini sampai wisuda. Nah, jadi ini adalah kemampuan seberapa cepat kalian dalam menyelesaikan studi. Oke, ini adalah bakat skolastiknya. Semakin cepat kalian menyelesaikan studi, semakin bagus kalian dalam menyelesaikan studi, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, berarti semakin bagus bakat skolastiknya kalian. Semakin kalian stres di studinya kalian, semakin kalian misalnya nanti kuliah, kalian sampai 14 semester, semoga enggak ya. Nah, berarti bakat skolastiknya kalian itu rendah. Oke. Oke, ini kemudian ini ada bakat abstrak. Oke, tadi ya. Jadi ini kerjaannya gambar, gambar, dan gambar. Kemudian dia menyusun desain. Lah, ini adalah dia memiliki bakat abstrak. Oke, namanya saja abstrak. Jadi dia itu eh, bakatnya itu ada dalam imajinasinya. Oke, tidak ada yang tahu dia itu di dalam sininya itu dia mau gambar apa, dia mau apa itu nggak ada yang tahu. Nah, orang akan tahu ketika ini sudah menjadi sebuah project. Orang akan tahu ketika ini sudah menjadi sebuah gambar atau desain. Nah, ini adalah bakat abstrak. Oke, nah ini mekanik ya. Oke, jadi kerjaannya nanti dia anak-anak yang suka dengan ini nih bagian permesinan. Nah, dia adalah memiliki bakat mekanik. Oke, nah ini tadi ya, kayak pilot, kemudian pemain sepak bola. Nah, ini dia memiliki bakat relasi ruang yang tinggi. Kemampuan dia dalam menghubungkan ruang, jadi sudut-sudut, kemudian berapa derajat, kemiringan, dan lain sebagainya, memprediksi tentang peluang di satu ruang. Nah, dia adalah memiliki bakat relasi ruang yang tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, ini K3 ya, kecepatan ketelitian klerikal. Nah, ini misalnya ekonom-ekonom, kemudian sekretaris, akuntan, kemudian pengusaha-pengusaha. Nah, dia harus punya kecepatan dan ketelitian klerikal. Dia harus teliti. Oke, jadi orang-orang seperti ini dia memiliki ketelitian yang tinggi. Nah, kalau kalian sering dipercaya menjadi bendahara, nah itu juga bendahara dia punya K3 ya, kecepatan ketelitian klerikal yang tinggi. Legal Oke. itu apa, Wik? Nah, ini adalah bakat bahasa. Oke, jadi dia misalnya ini ya di bahasa. Oke, bagaimana dia mengkomunikasikan bahasa, dia menguasai bahasa dan lain sebagainya. Oke, jadi itu untuk bakat. Oke, ada pertanyaan untuk bakat? Kira-kira ada nggak dari Ditanya, kalian Wik. yang tidak berbakat? Nggak tahu. Oke. Atau misalnya saya bingung saya bakatnya apa gitu. Oke. Nah, jadi biasanya oke nanti di akhir itu kita akan melihat gimana sih caranya kita melihat bakat kita. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk di pengertian minat. Nah, tadi apa minat? Keinginan Keinginan, ke terus kemauan. kemauan, keinginan dan lain-lain. Oke, nah yaitu minat ini adalah proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Nah, jadi gini misalnya, anak dia misalnya gini, dia mampu bermain sepak bola. Oke, kemudian ada yang dia kemudian ada pengembangan dari kemampuan itu. Nah, kemudian dia diarahkan, oh karena dia itu mampu bermain sepak bola, kemudian dia itu ternyata masuk di klub sepak bola. Nah, akhirnya dia minat tuh. Karena dia merasa dia punya kemampuan untuk bermain sepak bola. Nah, kemudian dia ada pengembangan. Nah, di kegiatan-kegiatan akhirnya dia berminat untuk bergabung di tim sepak bola. Dia berminat untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu.
Atau misalnya ada anak yang dia itu punya kemampuannya itu menggambar. Nah, kemudian itu akan mengarahkan individu pada organisasi atau kegiatan. Misalnya, oh saya pengen ikut lomba gambar, oh saya pengen ikut kursus menggambar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah minat itu adalah percampuran dari apa yang kalian eh, memiliki kemampuan, apa yang kalian misalnya miliki, kemampuan apa, potensi apa, kemudian dikembangkan dan akhirnya menjadi satu minat. Nah, satu minat ini nanti yang akan mendasari kegiatan apa yang akan kalian lakukan. Oke. Jadi itu ya yang minat itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk di. Nah, ini ada jenis-jenis minat. Oke. Nah, di jenis minat ini ada minat vokasional, yaitu minat pada bidang-bidang pekerjaan. Nah, minat vokasional ini adalah kecenderungan kalian, keinginan kalian pada bidang pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa untuk minat vokasional. Jadi, minat ini adalah arahnya untuk kerja. Oke, contohnya misal misal gini, guru, pengusaha, kemudian dosen dan lain sebagainya yang itu adalah arahnya untuk bekerja. Oke, atau untuk pekerjaan. Nah, ini adalah minat. Minat vokasional atau vokasi. Vokasi itu adalah kerja. Oke. Nah, di sini ada minat profesional, yaitu di bidang pekerjaan. Oke, di sini ada minat profesional. Profesional ini berkaitan dengan minat keilmuan, minat seni, dan kesejahteraan sosial. Di mana ilmu-ilmu ini atau tiga ini menuntut profesional. Keilmuan yang profesional, seorang seniman yang profesional. Nah, kemudian ada minat komersial. Nah, minat komersial ini merujuk pada pekerjaan yang berhubungan dengan dunia usaha, jual beli, marketing, kemudian apa misalnya kalian kayak endorsement dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang arahnya adalah komersil. Komersil ini adalah apa? Komersil ini apa? Komersil ini adalah berkaitan dengan Berkaitan dengan jual beli. jual beli. Oke, berkaitan dengan usaha. Oke. Oke, ya. Jadi komersil berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan iklan dan sebagainya. Nah, ini adalah minat yang berhubungan dengan komersil. Oke, selanjutnya, nah ini minat kegiatan fisik. Nah, minat kegiatan fisik ini adalah minat vokasional atau minat-minat pekerjaan yang berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah mekanik. Nah, orang teknik. Nah, itu adalah minatnya di bidang fisik. Tapi dia minatnya masuk di minat vokasional karena dilakukan untuk kerja. Kemudian minat kegiatan luar. Nah, kegiatan luar itu banyak ya. Misalnya tadi kayak bermain sepak bola, kemudian kegiatan luar yang lain ya, yang memang itu berhubungan dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada yang kedua adalah minat avokasional. Nah, kalau tadi adalah minat vokasional, yang kedua adalah minat avokasional. Jadi, minat ini tidak berhubungan atau tidak diperuntukkan untuk memperoleh pekerjaan atau menjadi suatu pekerjaan, tetapi hanya digunakan untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Contohnya berpetualang, kemudian hiburan, terus apresiasi. Oke, nah misalnya gini, ada anak yang suka mendaki gunung. Tapi dia itu tidak menggunakan atau tidak menjadikan mendaki gunung itu sebagai profesi atau sebagai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Mendaki gunung. Oke. Tapi hanya hobinya apa? Mendaki gunung. Atau misalnya jalan-jalan. Nah, ada yang jalan-jalan itu misalnya dia profesi karena memang dia tour guide. Nah, tapi ada yang jalan-jalan itu adalah hobi. Oke. Atau apresiasi. Dia misalnya memberikan apresiasi terhadap dirinya sendiri di kegiatan apa. Nah, misalnya gini, saya mau nonton konser itu untuk apresiasi atau hiburan. Oke, Betul. misalnya dia refreshing dan lain sebagainya. Nah, ini adalah
eh, minat yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau hanya untuk kepuasan dan hobi. Jadi di sini tidak ada unsur eh, mata pencaharian atau pekerjaan. Oke, selanjutnya, nah tadi sudah tahu ya tentang minat, kemudian bakat. Nah, kemudian apa saja sih faktor pendukungnya untuk mengembangkan bakat dan minat? Kira-kira apa faktor pendukungnya? Menurut kalian, yang mendukung minat dan bakat kalian apa? Lingkungan. Lingkungan, oke, bagus. Apalagi? Terus Terus diasah kemampuannya nih. Kenapa? Terus diasah kemampuannya. Oke, terus diasah, beli asahan ya. Oke. Terus diasah kemampuannya. Oke, berarti apa? Latihan. Oke. Ada Ya, lagi? Ada lagi? Oke, kita akan melihat faktor pendukung bakat dan minat. Nah, ini ada faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern adalah faktor yang tadi ya. Yang pertama adalah bawaan. Nah, bawaan ini adalah berkaitan dengan tadi bakatnya. Jadi bawaan ini ya apa yang melekat pada diri kalian. Oke, kalau misalnya pendukung bakat, nah faktor bawaan. Kalau kalian memang dari bakatnya, bawaannya kalian itu memang tinggi di olahraga, nah kalian pasti akan lebih mudah dalam mengembangkan minat kalian atau bakat kalian. Nah, kemudian faktor kepribadian. Nah, kepribadian ini juga berpengaruh. Misalnya gini, kalian bakatnya di bahasa atau di verbal misalnya. Nah, kemudian kepribadiannya kalian ini adalah ekstrovert. Nah, itu akan lebih mudah untuk mengembangkan dan mendukung bakat kalian menjadi maksimal. Oke. Nah, selanjutnya ada faktor ekstern. Nah, faktor intern ini adalah dari dalam diri kalian ya. Jadi ada bawaan dan kepribadian kalian. Kemudian yang ekstern ini adalah faktor lingkungan tadi ya yang disampaikan. Jadi lingkungan itu banyak berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan sekolah, berhubungan dengan sosial. Contohnya, ada anak yang minatnya di ilmu agama. Oke, dia pengen mendalami ilmu agama, kemudian di keluarganya itu, misalnya keluarganya memang latar belakang agamanya kuat, kemudian ternyata keluarganya juga mendukung dia itu dimasukkan di pesantren, kemudian sekolahnya itu juga sekolah pesantren. Nah, itu berarti keluarga itu menjadi pendukung dan dia mensupport secara positif. Tetapi misalnya ada anak yang dia itu bakatnya di seni. Nah, keluarganya tidak mendukung, nggak usah kamu di seni karena mau jadi apa. Nah, otomatis bakat dia di seni itu akan mengalami kesulitan karena tidak ada support dari faktor lingkungannya itu tidak mendukung, tidak difasilitasi keluarga, tidak diizinkan keluarga untuk ikut les dan lain sebagainya. Nah, ini berarti keluarga menjadi faktor penentu atau pendukung bakat minat kalian itu akan maksimal atau tidak. Kemudian sekolah. Oke, misalnya eh, ada anak yang dia itu minatnya di olahraga. Nah, kemudian di sekolah ini dia tidak memberikan kesempatan anak-anak ini untuk olahraga, untuk ikut lomba-lomba, atau misalnya diasah kemampuan olahraganya. Nah, ini berarti sekolah tidak menjadi faktor pendukung. Jadi, sekolah itu menjadi hambatan untuk bakat minat kalian. Tetapi, misalnya kalian bakatnya di olahraga. Nah, kalian ikutkanlah ekskul olahraga. Nah, sekolah ada ekskul olahraga. Ada lomba-lomba olahraga, ada popda. Nah, berarti sekolah menjadi faktor pendukung yang bisa memaksimalkan bakat minat kalian. Nah, kemudian lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini berhubungan dengan teman, berhubungan dengan lingkungan masyarakat luas. Nah, misalnya kalian minat di apa? Di misalnya di seni. Nah, tapi di lingkungan sosialnya itu tidak mendukung. Kalian misalnya susah untuk bisa berteman, misalnya cari teman yang dia itu bisa
mendukung seni, kemudian lingkungan sosialnya nggak boleh nih kalian misalnya malam-malam atau misalnya kalian eh, apa ya di seni itu misalnya kalian seni musik, nah itu nggak boleh tuh mengganggu dan lain sebagainya. Atau lingkungan sosial ini juga misalnya berhubungan dengan tidak mensupport kalian, artinya adalah eh, membuat pressure. Jadi kalian misalnya gini, kalian punya bakat di olahraga, kemudian lingkungan sosial ini eh, mengatakan bahwa kamu nggak akan bisa. Nah, jadi ada kayak pressure ya dari lingkungan sosial. Nah, kemudian kalian down. Nah, itu juga menjadi faktor penghambat bakat dan minatnya kalian. Nah, makanya eh, ini adalah faktor-faktor pendukung bakat dan minat. Ketika faktor intern dan faktor ekstern ini bisa berjalan dengan beriringan, bisa berjalan dengan baik, maka bakat dan minat kalian itu pasti akan lebih bisa maksimal untuk apa namanya dikembangkan. Nah, tapi kalau misalnya sebagian atau salah satu dari ini kurang mendukung, nah itu akan menjadi hambatan bakat dan minat kalian. Oke, selanjutnya, nah ini cara mengembangkan bakat tadi ya. Jadi yang pertama adalah perlu keberanian. Nah, kalian harus berani. Oke. Kalau misal kalian bakatnya verbal, ya kalian harus berani ngomong. Kalian harus berani untuk tampil di depan umum. Kalau kalian bakatnya misal mekanik, ya kalian harus berani untuk bisa mengambil atau mengambil peran-peran. Misalnya kalian ya udah kalian buatlah salah satu misalnya membuat satu project dan lain sebagainya. Atau ketika kalian bakatnya olahraga ya harus berani terjun di bidang olahraga. Kemudian tadi ya perlu dukung latihan. Nah, bakat itu kalian bawaan, kalian sudah punya. Tetapi kalau kalian tidak pernah latihan, itu sama saja. Jadi itu tidak akan bisa muncul. Oke. Jadi yang terpenting adalah kalian bisa olahraga, kalian bakatnya olahraga, tapi tidak pernah latihan, ya itu nggak akan bisa. Ibaratnya kaku, kalian tidak punya apa fleksibilitas untuk bisa olahraga. Kemudian perlu didukung lingkungan. Nah, ini tadi ya lingkungan. Selanjutnya perlu memahami hambatan. Nah, ini yang terpenting. Terkadang kalian itu saya punya bakat ini, tapi eh, tidak tahu hambatannya apa. Nah, misalnya kalian suka olahraga, hambatannya adalah kita nggak ada lapangan olahraga. Nah, berarti bagaimana caranya agar saya bisa tetap olahraga meskipun tidak ada lapangan olahraga. Nah, kalian tahu tuh hambatannya apa? Oh, hambatannya di finansial kah? Hambatannya di sarana prasarana kah? Hambatannya di lingkungan kah? Atau yang lain sebagainya. Kalian harus tahu hambatannya itu apa sih yang membuat saya tuh tidak bisa mengembangkan. Nah, kemudian setelah tahu hambatannya, kalian juga harus tahu cara mengatasinya. Oh, kalau misalnya nggak ada, saya pengen futsal, saya pengen olahraga, tapi nggak ada tempatnya, berarti saya harus keluar. Oh, kalau misalnya saya bakat bahasa, saya pengen mendalami bahasa, ternyata lingkungannya itu tidak mendukung, berarti saya harus belajar mandiri otodidak, atau misalnya saya harus kursus dan lain sebagainya. Nah, itu penting ya, karena kalau kalian tidak bisa memahami hambatannya, tidak bisa mengatasinya, ya udah kalian tidak akan ada kemauan untuk bisa mengembangkan. Oke, nah kemudian ini kesesuaian antara bakat, cita-cita, dan karir. Nah, oke, jadi bakat ini adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila dilakukan latihan secara terus-menerus. Nah, bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan. Oke. Contohnya, kalian punya bakat verbal. Nah, bakat ini dikembangkan, kemudian kalian latihan public speaking, kalian latihan ngajar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, bakat ini didukung oleh cita-cita atau karir. Nah, ternyata kalian juga sekolahnya, misalnya ambil pendidikan guru. Nah, berarti bakat verbal kalian itu didukung cita-cita. Nah,
dari situ kalian lulus kuliah menjadi guru, nah itu akan menjadi satu kesatuan. Oke, jadi bakatnya sudah ada, latihannya sudah ada, kemudian cita-citanya itu menjadi guru, kalian kuliahnya guru, oke itu sudah satu jalan. Atau misalnya kalian punya minat di olahraga, kalian misal di pondok pesantren mendalami ilmu agama, sekolahnya di pesantren, kemudian menjadi ustadz. Nah, itu berarti didukung bakat minatnya. Oke. Nah, bakat dan minat ini ketika didukung oleh orientasi kalian cita-cita, maka akan menjadi sebuah profesi atau jabatan. Atau misalnya yang punya bakat di kepemimpinan, dia ternyata sekolahnya misalnya sering menjadi pemimpin OSIS dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi latihan. Kemudian dia udah tahu bahwa saya itu tipe-tipe pemimpin atau bakatnya adalah memimpin. Nah, suatu saat dia ambil jurusan misalnya sosial politik, manajemen misalnya. Ternyata dia menjadi pemimpin. Dia menjadi pemimpin perusahaan, misalnya dia menjadi gubernur, dia menjadi apa bupati dan lain sebagainya. Nah, ternyata dia punya bakat pemimpin atau menjadi suatu saat menjadi presiden. Nah, beda lah ya. Orang yang punya bakat pemimpin itu dia akan lebih mudah untuk mempelajari, untuk menerapkan kebijakan-kebijakan. Dia akan lebih mudah untuk bisa mengkombinasikan antara bagaimana memimpin satu kesatuan organisasi, memimpin satu apa amanah yang di embanya dengan bagaimana dia itu merangkul anggota-anggotanya. Nah, dia harus punya tuh. Makanya ada yang namanya latihan kepemimpinan atau leadership. Nah, orang yang punya bakat kepemimpinan, dia misalnya ikut pelatihan-pelatihan itu akan lebih mudah dibandingkan orang yang tidak punya bakat kepemimpinan. Nah, itu akan kelihatan di karakter. Oh, dia tegas. Oh, dia misalnya mengambil keputusannya itu cepat. Oh, dia misalnya orangnya sangat konsisten dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri atau sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinan. Oke, kemudian oke, untuk materi bakat sudah selesai. Di pertemuan berikutnya kita akan latihan soal. Oke, sudah capek? Nyantok. Ngantuk. Oke, besok Atau besok libur ya.